Semoga ibu paham, silakan. Tapi Iya. ngomong-ngomong ibu, sore ini cantik banget, betul serius. Saya jadi grogi lihat ibu ini. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Iya ibu. Iya Bang Juma Masya ya. Allah. Jadi gini Bang Juma, kalau kita sadari ya, apa sih persoalan dari dunia ini sejak dunia ini ada? Apa Bang persoalannya? Kita melihat sampai sekarang peperangan, pembunuhan, ya, pencurian, perjinahan. Di manakah Tuhan? Kenapa kejahatan ini merajalela di muka bumi? Kenapa Bang? Kenapa manusia harus mengalami kemiskinan? Kenapa manusia harus mati? Kenapa kita melihat begitu banyak penderitaan? Begitu banyak terjadi ketidakadilan. Orang-orang yang mati tanpa kuburan. Dia mati begitu saja seperti ayam. Di manakah engkau Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak punya belas kasihan buat orang-orang ini? Kita ini kan manusia ciptaannya, Bang. Ya. Jadi sebenarnya kenapa dibentangkan ya? Ada Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini yang saya mau ceritakan, Bang. Konsep tentang pelajaran tentang seluk-beluk iblis. Nah, ini yang jarang sekali diperdengarkan bahkan di dalam kekristenan, ke gereja. Bahwa sebenarnya masalah kita, musuh kita itu iblis, Bang, bukan manusia. Iblislah yang membuat sebuah keadaan ini, yang bahkan membuat kita mati. Karena begitu Adam dan Hawa percaya kepada suara iblis, disitulah kita sudah mengalami kematian. Kematian roh. Dari mana saya tahu ya kematian roh itu? Ya Adam nih, contohnya Adam. Ketika dia ditanya Tuhan, kenapa engkau melakukan hal ini Adam? Engkau makan buah yang aku larang itu. Nah dia tiba-tiba gini, Tuhan, gara-gara engkau ciptakan perempuan ini, aku jadi berbuat dosa. Padahal sebelumnya ya Bang ya, waktu belum berbuat dosa nih, Adam tidur kan. Terus Tuhan bilang gini, gak baik ya manusia ini sendirian, aku akan menciptakan penolong. Nah waktu Adam tidur, ya, terus Tuhan kan menciptakan Hawa nih dari tulang rusuk Adam. Nah ketika bayangin, Adam tidur berhadiah Bang. Ketika Adam bangun, dia hantarkan Hawa kepada Adam. Luar biasa kan Tuhan ini, dia bawa wanita ini kepada Adam. Terus Adam bilang apa kepada Tuhan? Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Tapi ketika dosa itu hadir, omongan Adam tuh menyalahkan Tuhan. Ini bahasa Betawinya aja ya Bang ya, biar gampang dimengerti. Gara-gara Tuhan, gara-gara kamu Tuhan. Nih, saya jadi berdosa. Dia nyalahin Hawa. Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah inilah Bang, kelakuan manusia yang sebenarnya mendapatkan segala nikmat dari Tuhan. Menjadi raja bumi, menjadi penguasa atas hewan-hewan, ya. Semua diberikan Tuhan. Berkuasalah atas bumi, kata Tuhan. Tapi apa? Begitu dia melanggar perintah Tuhan, dia percaya kepada omongan iblis, dia makan pohon pengetahuan itu, dia nyalain Tuhan. Gara-gara Tuhan tempatkan perempuan ini, aku jadi berdosa. Nah inilah Bang, ini yang menyebabkan apa? Tuhan sebenarnya sedih sekali, karena manusia lebih memilih percaya kepada iblis. Dengan segala apa yang sudah diperbuatnya, manusia lebih mempercayai iblis. Nah ini setelah itu kan kita tahu bagaimana manusia ini terusir dari Taman Eden. Manusia susah mencari rezeki, susah mengusahakan tanah. Adam, Hawa susah ketika dia bersalin. Seperti itu. Dan Kejadian 6 mencatat bahwa manusia itu kecenderungannya Bang, berbuat dosa. Semakin berketurunan, semakin berbuat dosa. Itu kondisi manusia. Dan setelah itu Abang bisa lihat, semakin kesini, semakin manusia itu berbuat dosa. Dan iblis dalam hal ini Bang, iblis itu bersuara ke dalam batin manusia. Kenapa? Ya karena manusia udah jatuh ke dalam dosa. Dia lebih gampang berbisik. Nah kenapa? Di Taman Eden kan memang kita sudah tahu ada dua pihak Bang. Ada Tuhan yang berfirman, ada iblis yang berkata-kata kepada Hawa. Ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Ada roh Tuhan yang melayang-layang, ada apa lagi? Ada kegelapan menutupi samudra raya.
Jadi jelas ya Bang ya, dari awal pun memang ada dua pihak ini. Nah, yang saya mau tegaskan gini Bang, ya, bahwa sebenarnya semua ini sebenarnya peperangan antara Tuhan dan iblis, Bang, bukan peperangan kita. Awalnya iblis ini ada di sorga, karena dia ingin menjadi sama seperti Tuhan, dia dilemparkan ke bumi. Nah, disinilah Bang, starting ya, pertarungan antara dua tokoh ini kalau saya boleh sebut. Iblis menjadi raja dunia setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan ya Yesus dalam hal ini dia datang ya mengakhiri kekuasaan iblis di yang dikenal dengan tahun 1. Jadi gini Bang, dasarnya adalah permusuhan. Permusuhan. Kan Tuhan bilang apa di Kejadian 3 ayat 15? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu apa Bang artinya? Itu adalah penyaliban Yesus di Golgota. Memang benar kan? Yesus itu ketika dia mati, dia turun ke dunia orang mati, Bang. Dia mengalahkan kuasa maut iblis. Dia dikatakan apa? Menjemput bapak-bapak leluhur yang sudah mati itu, yang ditawan iblis di dunia kuburan, Bang. Dijemput Yesus. Di Efesus 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, ketika dia naik ke sorga, dia naik ke atas, dia apa? Membawa tawanan-tawanan. Itu, Bang. Jadi benar, maksudnya Yesus benar-benar mengalahkan kuasa maut dari iblis. Karena di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan gini, kenapa Yesus menjadi manusia? Karena anak-anak itu adalah dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, dia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ini Bang tujuannya Yesus menjadi manusia. Untuk mengalahkan kuasa maut iblis. Kok kenapa mesti jadi manusia? Kenapa pilihannya manusia? Kenapa nggak dalam kedikjayaannya Tuhan yang maha kuasa, maha besar? Ya mungkin kayak Power Ranger ya Bang Juma ya. Wah kalahkan aja itu iblis. Kok susah-susah banget kan Tuhan maha kuasa. Bener nggak? Iya. Tapi kalau memang Tuhan seperti itu Bang, Tuhan melakukan misalnya langsung semena-mena seperti itu. Padahal Tuhan bilang apa? Dia maha adil, dia maha kasih, dia maha suci. Tidakkah dalam keadilannya itu dia memberikan kesempatan kepada iblis apa? Untuk apa? Ya, diberi kesempatan istilahnya untuk mempraktekkan free will-nya. Diberi kesempatan kepada iblis untuk apa? Melaksanakan ide dan gagasannya. Dan sebenarnya inti dari Kejadian sampai Wahyu adalah apa? Peperangan, permusuhan antara Tuhan dan iblis. Ini yang sebenarnya nggak jelas di antara orang Kristen pun. Dipikirnya Tuhan Yesus itu sekedar datang ke dunia terus menebus kita. Tidak, dia satu hal saya katakan Bang ya, di Zakaria ayat 9 ayat 11 dikatakan ada perjanjian darah antara Yesus dengan iblis. Jadi kita ini Bang tawanannya iblis. Ditawan kita Bang oleh iblis dan Yesus menebus kita dengan darahnya. Makanya dalam hal ini ya, kalau Abang mungkin pernah dengar ransom theory, jadi Yesus memberikan darah itu kepada iblis. Supaya apa? Supaya jangan kita Bang yang diminum darahnya. Supaya jangan darah manusia yang diminum Bang. Itu Bang, pengorbanan dari Yesus. Dia mengalahkan iblis bukan dengan kekerasan, tetapi dengan apa? Dengan keadaannya yang sebagai manusia tidak memberikan perlawanan. Atau kalau Abang pernah dengar, tokoh dari Mahatma Gandhi, dia katanya kan berjuang dengan non-kekerasan, non-violence. Ahimsa disebutnya. Jadi dia tidak menggunakan kekerasan. Nah, Yesus adalah ya, walaupun dia Tuhan, dia bisa membunuh iblis sedetik itu juga iblis hangus. Tetapi dia apa? Dia melawan iblis apa? Dengan apa? Mengalahkan iblis dengan kematian, Bang. Kematiannya sebagai manusia. Ya, tidak memberikan perlawanan. Tetapi apa? Ternyata mungkin iblis pikir gini, kalau ini Tuhan jadi manusia, apa bisa dia mengalahkan maut? Kan memang dikatakan iblis yang berkuasa atas maut, Bang. Ibrani 2 ayat 14. Tapi ternyata iblis kecelek. Yesus berhasil bangkit dari kematian. Dan mereka semua melongo, Bang. Itu dikatakan di Kolose 2 ayat 15 ya. Dikatakan semua malaikat itu apa? Mereka melongo. Mereka seperti jadi tontonan umum ketika melihat Yesus naik ke sorga membawa para tawanan. Jadi ini yang saya mau tegakkan. Bahwa persoalan kita itu iblis, dosa, dan maut. Itu persoalan dari dulu sampai sekarang itu, Bang Cuma. Ya, persoalan itu. Silakan. Baik. Kalau di Islam, simple. Di Islam itu lebih dulu malaikat dicipta, lebih dulu malaikat
jin itu dicipta daripada manusia. Sebelum manusia dicipta, di kalangan makhluk gaib tidak ada kecemburuan. Malaikat tidak pernah cemburu kepada jin, iblis, dan jin juga nggak pernah cemburu kepada malaikat. Nggak pernah cemburu kepada makhluk-makhluk lain. Tapi ketika Allah hendak menciptakan makhluk bernama manusia, terdeteksilah di antara makhluk-makhluknya yang tidak taat dikarenakan kecemburuan. Kenapa cemburu? Karena Allah menciptakan makhluk yang lebih sempurna. Apa yang sempurna di Adam yang tidak dimiliki oleh makhluk lain? Adam dibekali kehendak bebas. Ketika Adam dibekali kehendak bebas, makhluk lain tidak diberi kehendak itu. Tidak diberi kemudian kemampuan untuk sama seperti Adam. Sehingga iblis tidak dikatakan serupa dengan Tuhan. Malaikat tidak dikatakan serupa dengan Tuhan. Yang serupa di dalam Bible dengan Tuhan itu adalah manusia. Berarti manusia memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki manusia itu adalah bisa jahat, bisa baik. Sedangkan malaikat enggak. Sekali baik, malaikat itu baik. Sekali jahat, jahat. Begitu juga iblis. Maka ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, dikatakan dalam Al-Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu iblis. Ketika Allah menciptakan Adam, berfirmanlah kemudian Allah kepada para malaikat, wahai kalian, sujud menghormatlah kalian kepada Adam yang telah kuciptakan. Sujud. Maka mereka pun sujud. Illa iblis. Kecuali iblis, kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu berasal dari golongan jin. Nah, andai saja tidak ada pertentangan dari iblis kepada Adam, maka Adam akan dihapus. Artinya Tuhan gagal menciptakan manusia sempurna. Gagal Tuhan menciptakan makhluk sempurna. Gagal Tuhan menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Gagal. Kenapa? Karena manusia yang diciptakannya tidak memiliki tantangan. Kalau dicipta manusia itu tanpa tantangan, tanpa rintangan, dia nggak bisa jadi pemimpin. Kayak mana mau melumpuhkan bumi kalau tak ada tantangannya? Dia akan menjadi seperti orang gila yang semua-semuanya senyum. Bahagia, tidak bahagia, senyum. Kenapa? Karena tidak ada nilai dalam hidupnya. Tidak dibentuk dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk sempurna. Sementara kesempurnaan makhluk itu ketika makhluk itu bisa memiliki semuanya. Bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Nah, itu baru sempurna makhluk itu. Tapi kalau dia baik aja, itu bukan sempurna itu. Itu makhluk yang tidak bebas. Nah, sedangkan Adam dicipta itu untuk mengisi bumi, untuk menaklukkan bumi. Bagaimana caranya Adam bisa menaklukkan bumi kalau dia tidak memiliki pengetahuan tentang jahat? Bagaimana dia bisa melumpuhkan bumi kalau dia tidak pernah tahu menyelami apa yang jahat, apa yang tidak baik? Sedangkan untuk melumpuhkan bumi, dia harus tahu ini jahat, ini baik. Dia harus tahu itu. Nah, untuk mengetahui dan membuktikan kepada alam semesta bahwa Adam adalah makhluk yang pantas untuk menjadi pemimpin, maka disuruhlah kemudian makhluk-makhluknya untuk sujud. Apa yang terjadi? Adam jatuh, hilap dia. Allah kemudian senang. Inilah bukti bahwa yang kuciptakan ini pantas untuk menjadi pemimpin. Sekarang kalau Adam di bumi nih, tak ada kejahatan. Kira-kira buat apa dia bikin rumah? Untuk apa dia bikin rumah? Supaya dia nggak digigit
harimau. Enggak ada kejahatan. Di dalam pikiran Adam enggak ada kejahatan. Begitu turun ke bumi, ada harimau ya, dimakan aja harimaunya. Datang harimau enggak lari dia. Kenapa enggak lari? Enggak ada kejahatan dalam pikirannya. Enggak ada kehendak bebas. Ada racun dikasih, makan aja, minum aja. Kenapa? Enggak ada pikiran jahat dalam otaknya. Semuanya baik-baik aja. Begitu dikasih racun, minum, mati. Kenapa bisa? Karena enggak ada pemikiran jahat di dalam otaknya. Kesempurnaan manusia itu karena adanya kejahatan. Tanpa kejahatan, manusia itu boneka. Tanpa iblis, manusia itu boneka. Gimana ceritanya manusia bisa berkembang dengan baik, mencipta, mengkarya, melumpuhkan lautan, daratan, udara kalau tidak ada kejahatan? Kalau tidak ada kejahatan, manusia batu. Bukan manusia namanya. Nah, kesalahan berpikir ketika dianggap setan itu musuh, lantas mau dihilangkan. Enggak, iblis itu musuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuhmu untuk memicu dirimu menjadi manusia paripurna. Tanpa iblis, kita ini batu. Nggak ada apa-apanya kita ini. Tanpa iblis. Justru iblis dicipta oleh Allah di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 45 nomor 6. Akulah yang menciptakan kejahatan, akulah menciptakan kebaikan, semuanya aku yang menciptakan. Bahkan di Yohanes 1 nomor 3, dialah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Iblis, dia yang ciptakan. Kejahatan, dia yang ciptakan. Keburukan, dia yang menciptakan. Sedih, terharu, sakit, pilu, cemburu, curiga, marah, anarkis, emosi, dia yang ciptakan. Kalau itu semua nggak ada, manusia itu batu. Manusia hanya sebongkah batu kloset yang tak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah kebanggaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu dicipta dengan kesempurnaan itu. Mampu mendeteksi ini jahat, ini buruk. Maka Tuhan yang paripurna ini mengutus kemudian para nabi untuk menghalau manusia dari gerakan-gerakan iblis. Nabi Musa diutus, Nabi Daud diutus, Salomo diutus, Yesus diutus, Nabi Muhammad diutus. Bukan untuk menghilangkan iblis, enggak. Untuk membuat sesuatu sayembara, memenangkan sayembara. Ayo iblis, goda aku, goda dong, goda. Aku akan tetap menempuh hidupku sebagai orang yang benar. Aku digoda dari kiri, dari depan, dari belakang, dari mana saja. Iblis tak akan berdaya untukku, karena aku ada Allah. Jadi semua nabi digoda oleh iblis itu tujuannya apa? Manusia digoda tujuannya apa? Untuk menjadi baik. Tapi kalau ada orang yang mengatakan gara-gara iblis kita jatuh, no. Justru iblis itu seperti ujian di dalam sekolah, di dalam kelas. Ujian ibarat iblis yang akan menjadikan manusia itu menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi top, menjadi populer disebabkan karena adanya ujian. Iblis adalah ujian. Iblis nggak pernah mengatakan kalau kamu begini-begini. Enggak, iblis cuma mengatakan ikuti yang jahat, lakukan yang jahat. Apakah tak ada ilmu mengetahui ini jahat, ini jahat, ini jahat? Kan ada para nabi mengajarkan jangan begini, jangan begitu, jangan lakukan. Jadi manusia itu ada tiga. Yang pertama memiliki intelijensi, tingkat kecerdasan. Habis itu dia memiliki kehendak bebas. Habis itu diuji. Tiga komponen ini. Manusia dibekali dengan akal, senjata ampuh, lalu diberi kemudian keadaan di mana mereka diuji, di mana mereka memiliki kehendak bebas, tidak sama seperti malaikat, tidak sama seperti iblis, tidak sama seperti makhluk lain. Manusia sempurna, itulah dia. Nah, sedangkan yang ketiga levelnya adalah ujian. Jadi kalau kita diuji, kita jangan menyalahkan setannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan seluruhnya oleh Tuhan kita. Nih yang benar, nih yang salah. Ayo silakan berlomba. Jangan kita menyalahkan iblis. Iblis ciptaan Tuhan. Dan iblis itu kalau kita melihat, dia kan diizinkan oleh Allah. Baik di Al-Quran maupun di dalam Bible kitabnya orang Yahudi.
Ibu tadi membaca di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, akan mengadakan sayembara, akan mengadakan perlombaan. Keturunanmu dengan keturunannya. Ayo, berlomba kalian. Siapa yang akan memenangkan pertarungan? Tuhan itu nggak jahat. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Justru keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ketika kita bisa berlomba menjadi baik. Ketika kita bisa berlomba meninggalkan kejahatan. Bukan menjadikan kita seperti batu. Bukan menciptakan kita seperti burung, seperti kerah. Tapi dia menciptakan kita manusia yang bisa menghindarkan diri mereka dari bencana, dari musibah, dari sakit, dari rasa yang tidak enak, dan seterusnya. Itulah keistimewaan. Coba kita bayangkan. Kita kembali di Taman Eden. Adam, ya Tuhanku, jangan engkau mendekati pohon itu ya, apalagi kau makannya ya. Ya Tuhan, datang iblis tuh, menggoda. Enggak jatuh. Datang ke wanitanya, enggak jatuh juga. Lalu apa yang terjadi terhadap Adam? Enggak tahu baik dan jahat. Karena kenapa enggak makan buah itu? Padahal sementara yang kita ketahui adalah itu ujian, itu pembuktian. Begitu Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, seketika Adam memahami mana yang benar, mana yang salah. Nah, dengan kondisi dia tahu baik dan jahat inilah cocok untuk hidup di bumi. Bayangkan, baca kitab Kejadian, Ibu. Di situ Adam setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, barulah dia tahu kalau dirinya telanjang, betul? Benar, Ibu? Setelah makan coba bayangkan bagaimana bisa menjadi pemimpin kalau dirinya telanjang aja dia nggak sadar. Bagaimana dia bisa melumpuhkan laut? Bagaimana bisa dia melumpuhkan udara, membuat pesawat? Kalau telanjang aja dia nggak tahu kalau dirinya telanjang. Gimana dong? Berarti sebenarnya Adam ini ujian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya melalui iblis untuk mencerminkan kepada seluruh makhluk. Tengok nih, Adam yang kuciptakan begitu sempurna, begitu mantap. Akhirnya turun ke bumi. Setelah dia keluar Eden menuju bumi, dia melumpuhkan dunia. Anak cucunya kemudian tengoklah, besi berton, ribuan ton bisa melayang dari Indonesia ke Amerika dalam hanya hitungan jam. Kalau dia tidak makan buah pengetahuan, nggak bisa lumpuhkan bumi, nggak bisa. Telanjang aja nggak tahu. Sama seperti kambing. Kambing itu kenapa dia nggak bisa kemudian berkarya? Gimana berkarya? Orang dia sadar dirinya pakai celana tidak? Begitulah Adam. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, telanjang terus kita nih, keturunannya nih. Dan kita tidak tahu main HP, boro-boro main HP, orang telanjang aja kita tidak sadar. Berarti kita kondisinya sama seperti kerah. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan itu. Dan kalau itu terjadi, Adam dimatikan oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan. Ini produk gagal, udah dibuat lagi produk baru. Ini gagal nih, gimana mau turun ke bumi, gimana mau keluar dari Eden, dia telanjang aja dia nggak tahu. Jadi orang idiot, jadi orang gila, orang bolot, nggak tahu dirinya telanjang. Orang bolot aja masih ngerti dia telanjang, masih pakai baju. Ini Adam nggak tahu dirinya telanjang loh. Sementara dia disetting untuk menjadi raja, menjadi pemimpin di bumi. Tapi tidak tahu dirinya telanjang, gimana mau buat yang lain. Jadi dia hanya akan beranak cucu aja terus. Karena dia dikasih nafsu, kelamin, ada lawan jenis, beranak cucu. Anaknya juga begitu. Semuanya telanjang seperti kerah. Lalu untuk melumpuhkan bumi siapa? Gagal. Maka diciptalah makhluk lain yang bisa menjadi pemimpin. Adam tidak jadi. Mungkin Adim kali. Dicipta makhluk lain namanya Adim. Mungkin. Nah ini produk yang terakhir ini berhasil dia. Baru turun ke bumi. Tapi karena Adam berhasil membuktikan kalau dalam bentuk fi aksanitakun dia bisa, maka Tuhan menyatakan kepada mereka, silakan kau bujuk dia, siapapun di antara mereka akan menjadi pengikutmu, melainkan mereka yang menggunakan akal sehat, mereka tidak akan bisa menjadi pengikutmu, wahai iblis. Nah itulah
Itulah yang menjadi penjabaran saya ketika saya berdialog dengan teman-teman Kristen. Kejadian 3:15 itu. Kita yang menjadi keturunan iblis atau minimal orang yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Apa itu? Ketika kita mencoba menyalah-nyalahkan Adam. Karena Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunan perempuan ini akan bermusuhan. Jadi kalau ada agama yang memusuhi Adam, memfitnah Adam tanpa data, tanpa dalil, maka saya katakan agama ini adalah produk iblis. Kenapa? Karena dia mengajak untuk memfitnah Adam, dia mengajak untuk membenci Adam, dia mengajak untuk mengganti posisi Tuhannya Adam dengan Tuhannya sendiri. Saya kira begitu, semoga Ibu bisa paham. Silakan. Iya, Bang Juma. Bang Juma, kok Anda jadi lawyernya iblis, Bang? Kenapa Anda harus jadi lawyernya iblis? Tuhan bilang di Kejadian 3 ayat 22 ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Maksudnya apa? Manusia itu mirip iblis. Tadinya kan di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita itu apa? Menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi perilaku kita senada dengan perilaku Tuhan. Suci, itulah Tuhan adanya. Maha kasih, itulah Tuhan adanya. Maha adil, itulah Tuhan adanya. Kalau memang abang ingin, maksudnya abang membenarkan Adam itu perlu makan pohon pengetahuan, abang salah besar. Karena sebenarnya kalau ingin tahu apa sih arti kejahatan itu, misteri kejahatan itu apa, Bang? Anda harus makan pohon pengetahuan dulu, makan pohon kehidupan. Nah ini kan yang nggak dilakukan Adam. Yang disuruh nggak dikerjain ya. Ya maksudnya nggak dilarang, yang dilarang dia nggak melakukan, tapi yang dilarang yang dikerjakan. Ini namanya pembangkangan, Bang, pembangkangan. Sudah melawan perintah Tuhan. Tuhan jelas yang ngasih perintah. Nah, ini kalau saya boleh bahasakan ke sana, jangan makan yang di tengah, nanti kamu mati. Tuhan udah kasih warning loh ya, Bang. Nah kalau Tuhan nggak kasih warning ya jadinya salah Tuhan. Tapi kan Tuhan udah kasih warning supaya kamu tidak mengalami kematian. Ya tapi lagi-lagi kan ini ada memilih untuk makan. Sebenarnya Bang, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu melambangkan apa? Itu melambangkan iblis. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena iblis apa Bang artinya? Dia tahu siapa Tuhan itu. Iblis kenal Tuhan dari A sampai Z. Dia tahu. Orang pernah lihat-lihatan di sorga Bang. Tuhan dengan iblis itu pernah lihat-lihatan seperti saya dengan abang sekarang. Lihat-lihatan. Ya. Tuhan dan iblis pernah lihat-lihatan Bang waktu di sorga. Nah. Sekarang gini. Kalau misalnya abang bilang bahwa manusia itu harus makan pohon pengetahuan untuk supaya dia menjadi makhluk yang unggul. Itu bagi saya itu justru ajaran iblis Bang. Kalau Anda mau mengenal Tuhan yang benar ya, maksudnya jalurnya itu yang benar. Jalurnya harusnya dia makan pohon kehidupan dulu. Baru dia akan mengerti apa itu kejahatan, apa itu misteri iblis. Jalurnya itu harusnya makan pohon kehidupan dulu, Bang. Bukan makan pohon pengetahuan dulu. Nanti di situ dia akan mengerti. Dan soal telanjang, Bang. Itu kan dikatakan apa? Roma 3 ayat 23 apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi manusia itu memang ya, rohnya itu seperti kena kanker, Bang. Tadinya mereka taat kepada Tuhan, begitu berbuat dosa udah nyalahin Tuhan. Adam nyalahin Hawa, nyalahin Tuhan, Hawa nyalahin ular. Ya begitulah mereka nyalahin terus. Tuhan tuh sebenarnya kan maunya apa? Tuhan itu inginnya apa? Begitu dia kasih perintah, kita taat kepada dia, Bang. Taatnya apa? Ya jangan makan pohon itu, karena pohon itu melambangkan iblis. Kalau Tuhan itu apa? Pohon kehidupan. Kita yang sebenarnya kita diberi kehidupan, dan karena kita makan pohon itu kan kita jadi mati, Bang. Makanya Yesus melakukan pengorbanan ini untuk menghidupkan roh yang sudah mati ini. Makanya Yesus bilang apa? Kerajaan sorga itu harus lahir dari dalam batin kita dulu, Bang. Lahir baru itu yang percakapan antara Nikodemus.
Ya, Tuhan bilang gini, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga. Ini yang dikatakan Nikodemus. Ini berarti apa? Ada masalah ya dalam batin manusia, dalam roh manusia. Dan bagaimana supaya roh manusia ini dipulihkan, berpindah dari kegelapan kepada terang? Ini yang disebut dengan lahir baru, Bang. Jadi orang yang taat kepada perintah Tuhan, bukan lagi taat kepada iblis, percaya kepada iblis, ya, percaya taat kepada iblis. Ini kan Hawa kan, Adam dan Hawa kan itu yang mereka lakukan, Bang. Adam itu percaya kepada suara iblis. Kok padahal Tuhan udah bilang jangan dimakan yang di tengah, nanti kamu mati. Jadi nggak benar, Bang. Adam bilang Adam telanjang gitu. Itu berarti bukan Adam primitif, Bang. Inilah pohon dari pengetahuan. Pengetahuan ini apa? Melatih kita apa? Kita ini bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak perlu memerlukan pertolongan Tuhan karena aku bisa melakukan segalanya dengan diri sendiri, dengan kekuatan diri sendiri. Itu yang Anda maksudkan, Bang. Bahwa Anda mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini yang sebenarnya agama kalau saya boleh bilang ya. Dosa iblis apa sih, Bang? Dia ini ingin melakukan kehendaknya sendiri dan meninggalkan Tuhan. Melakukan kehendaknya sendiri. Padahal kita sebagai umat ciptaan, Bang, harusnya apa? Menyembah Tuhan. Kita harusnya menyembah Tuhan, Bang. Taat kepada Dia, sujud dengan muka sampai ke tanah. Itu kalau kita, Bang, kita manusia harusnya begitu. Bukan jadi iblis yang aku ingin melakukan kehendakku sendiri. Di Yesaya 14 kan dibilang, aku ingin naik ke atas langit. Aku ingin mengatasi bintang-bintang Tuhan. Ini loh, Bang. Iblis itu melakukan subversi, Bang, di dalam kerajaan sorga. Itu yang dia lakukan, Bang. Di dalam kerajaan sorga. Yesus itu raja sorga. Dan ini pemberontak ini, Bang. Dia pengen menggeser posisi raja sorga. Bahkan dia mau ke tempat di mana Bapa itu berada. Bapak dikatakan apa? Berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Jadi memang benar, Bang, tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tuhan itu, Bapak itu apa? Bapak itu adalah Bapak segala roh, Bapak segala terang. Tuhan itu memang ada zatnya, Bang, yaitu cahaya. Cahaya yang tidak terampiri. Makanya dia menyatakan diri, Bang. Gambar wujudnya yaitu Yesus itu. Yesus sebelum turun ke dunia, Bang, dia adalah Raja Surga. Dia Raja Sorga, Bang, sebelum dia turun ke dunia ini. Itu faktanya, Bang. Dia Raja Sorga sebelum dia turun ke dunia. Cuman karena iblis sudah dilemparkan, ya pemberontak ini dilemparkan, Bang, ke bumi. Jadi meneruskan pertarungan yang tadinya ada di sorga. Sekarang pertarungannya di bumi ini. Ya, di manusia ini. Manusia ini gini, apa dia mau dengar suara iblis atau mau dengar suara Tuhan? Dan itu peperangan itu masih berlaku, Bang, sampai hari ini. Akan berhenti ketika apa? Ketika Yesus datang kedua kalinya. Di dalam kerajaan 1000 tahun. Di masa itulah kata Tuhan Yesus ya, iblis itu akan dipenjara di jurang maut selama 1000 tahun. Ketika itulah katanya ya, Bang, ya, singa dan domba bisa duduk bareng makan rumput. Seorang anak bisa memasukkan tangannya ke tangan sarang ular beludak. Jadi dunia tanpa iblis, dunia tanpa kekerasan, dunia yang memang benar-benar di mana Tuhan itu memerintah secara berdaulat sepenuh-penuhnya tanpa adanya kehadiran iblis atau kejahatan itu, Bang. Itu yang kita tuju, Bang. Dunia itu yang kita tuju. Yang juga ditawarkan kepada Anda dan kepada semua teman-teman ini. Itu yang ditawarkan Yesus, Bang. Bukan dunia sekarang, Bang. Kita penuh dengan banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Banyak orang mati, Bang, mengalami ketidakadilan. Inilah PR kita. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan penguasa dunia itu, yaitu iblis. Yesus mengakui loh bahwa iblis itu penguasa dunia, Bang. Matius 4 ya, dikatakan apa? Iblis bilang, semua kerajaan ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Tetapi Yesus bilang apa? Enyahlah kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya apa, Bang? Yang membuat dunia ini kembali seperti sedia kala, indah, itu adalah kalau semua benar-benar menyembah Tuhan tanpa kehadiran iblis. Ketika iblis sudah dilemparkan ke jurang maut, dan nanti kedatangan dia kedua, dilemparkan ke lautan api dan belerang untuk selama-lamanya. Kitab Wahyu menyebutkan bahwa ketika itu nanti terjadi ya,
Ya, sesudah masa 1000 tahun, dia akan dilepaskan sejenak waktu lamanya, dan setelah itu apa? Bumi dan langit akan berlalu. Nah, ketika itulah, ya, ada Yerusalem baru, dan dikatakan apa? Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan lagi ada laknat, tidak akan lagi ada dusta, tidak akan ada lagi tokoh yang bernama iblis, Bang. Tidak akan ada lagi. Oke, Ibu. Gitu, Bang. Iya, saya ingin tahu pola. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, bagaimana caranya Adam keluar dari Eden ke bumi? Lalu bagaimana cara dia melumpuhkan bumi, menguasai bumi? Karena kan sebelum dia dicipta, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Bukan untuk di Eden kan, tapi untuk di bumi, berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, binatang di darat. Saya pingin, andai saja Adam tidak makan pengetahuan baik jahat, bagaimana polanya menurut Ibu Adam ini bisa ke bumi, dan apa senjata Adam untuk menguasai bumi? Silakan. Ya, kalau Adam tidak makan pohon pengetahuan itu nggak ada masalah, Bang. Karena sebenarnya apa? Ketika Tuhan menghadirkan adanya pohon pengetahuan itu, Tuhan mau kita menaklukkan iblis, mengalahkan iblis itu sejatinya. Karena memang tadinya iblis itu tadinya adanya di Taman Eden, Bang. Kan bumi ini kan diciptakan ya, terus Adam itu dipindahkan ke Taman Eden. Mungkin saya Maksud saya tambahin lagi gini, sebentar. Bentar, Bang, sabar-sabar. sebentar. Melumpuhkan bumi aja tidak bisa, gimana mau melumpuhkan iblis? Orang Adam nggak tahu baik dan Ya jahat. tadi kan kata abang kalau dia nggak makan pohon pengetahuan. Pohon Iya, pengetahuan itu caranya. melambangkan kehadiran iblis. Oh enggak dong, iblis kan dari awal kan iblis ini dicipta. Bukan karena adanya pengetahuan ini iblis ada. Dari awal, sebelum Adam dicipta, iblis sudah ada. Sekarang ketika tidak makan buah pengetahuan, bagaimana cara Adam ini bisa ke bumi? Lalu bagaimana caranya melumpuhkan bumi? Sementara dia tidak tahu baik dan jahat. Caranya gimana, Bu? Bang gini bang, waktu iblis ini ya berbuat dosa di dalam kerajaan surga, dia itu mempengaruhi sepertiga malaikat dan 2/3-nya masih tetap ikut Tuhan. Nggak masalah bang, malaikat itu ya kalau manusia ilahi bang, mampu dia bang menaklukkan bumi. Itu memang apa? Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Gambarnya itu apa sih bang? Dibilang berkuasalah. Adam itu dijadikan raja bumi, berkuasa bang, berkuasa. Tapi dia tentunya perlu mengalahkan satu musuh yang bernama iblis. Biar Gimana lengkap dia kemenangannya si mengalahkan? Adam ini bang. Gitu Gimana loh mau bang, biar mengalahkan? lengkap. Gimana? Gak Adam nggak masalah tahu baik menaklukkan dan bumi jahat. itu gampang bang, gampang menaklukkan bumi. Gimana? Lo orang Gimana manusia orang yang ilahi kok. Lo manusia kalau dia ilahi manusia ilahi bang. kenapa dia jatuh, Ibu? Kalau dia manusia ilahi Ya kenapa gitu, dia makanya saya jatuh? bilang, abang ini nggak Kenapa benar dia nanyanya. makan? Masa kalau dia nggak makan pohon, gimana dia menaklukkan bumi? Justru karena Ya, dia makan pohon itu, dia nggak bisa menaklukkan Ibu, bumi, bang. Gitu loh, bang. Ibu ini gimana sih? Kan Adam diusir gara-gara makan buah pengetahuan tuh. Akhirnya dia Betul. tahu. Coba Anda baca Kejadian 3 nomor 22. Oke, Akhirnya sebentar Adam kita itu, baca, bang, barang-barang biar nggak salah paham ya. ya silakan. Silakan, saya Ya, tunggu. Dibaca. ya. Nomor 22 ya, bang ya. Iya. Oke, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, itu Tuhan gak mau dia kekal. Tuhan gak mau Adam kekal di Eden. Kenapa? Karena Adam itu disetting, dicipta untuk di bumi, bukan untuk di Eden. Nah sekarang ketika ibu mengatakan bahwasanya Adam tidak makan buah pengetahuan, artinya kan dia nggak punya pengetahuan. Lalu gimana dia ke bumi tidak ada pengetahuan? Bumi nggak seperti sekarang, Bu. Sebelum, Oke, boleh stop di situ dulu, bang. Boleh stop di situ dulu. ya silakan, silakan. Sebentar.
Kalau Anda bilang bahwa Adam itu nggak punya pengetahuan, jadi harus makan pengetahuan dulu sehingga dia memiliki pengetahuan, itu alasan yang sama sekali salah, Bang. Loh, kalau Adam nggak berpengetahuan, masa Tuhan kasih perintah sih berkuasalah atas bumi, terus usahakanlah taman ini, beranak cuculah. Lah kalau nggak ada pengetahuan emang bisa ngerti perintah, Bang? Nah, itu Aduh, dia. ini Itu abang lagi gini bang. itu Gini, dia, pengetahuan itu yang dia. dari Tuhan dengan pengetahuan yang Hmm. dari iblis itu yang harus abang bedakan bang. Abang jangan satu-satukan. Ini ada dua sosok loh bang. Ya jadi pengetahuan yang dari mana? Harusnya pengetahuan yang berasal dari apa? Pohon kehidupan, bukan dari pohon Iblis, pengetahuan. sabar. Ibu, yang mengajarkan dan mempengaruhi Adam untuk makan itu adalah iblis. Tujuannya apa? Adam ditipu supaya dia hidup kekal di Eden kan? Supaya dia makan. Tertipu kan dia? Artinya Adam pada saat itu belum mengetahui baik dan jahat. Masakan manusia ilahi menurut ibu, manusia Tuhan, diperintahkan sama iblis makan supaya kau kekal di sini. Percaya. Mana pengetahuan ilahinya? Kalau begitu, tidak ada pengetahuan ilahi pada dia. Karena ketika dikatakan kau makan, kau akan kekal di sini, Tuhan mengatakan apa? Kau makan, kau mati hari ini. Kalau Adam tahu baik dan jahat, maka dia pasti tahu ini peringatan Tuhan, ini peringatan iblis. Tapi karena dia nggak tahu sama sekali, maka apa yang diikutkan kemudian oleh istrinya, itu yang dimakan, itu yang diikutin. Maka apa yang terjadi? Terciptalah apa yang Tuhan cita-citakan sebelum Adam dicipta, yang itu menguasai bumi. Nah sedangkan kalau dia tidak makan buah pengetahuan, dia nggak tahu kalau dirinya ini telanjang. Kira-kira pengetahuan apa, ilmu apa yang bisa dipakai untuk melumpuhkan bumi tanpa pengetahuan baik dan jahat? Sedangkan telanjang aja tidak sadar. Ibu akan mengatakan, dia kan manusia ilahi. Loh, kalau dia manusia ilahi alasan itu, ada kekuatan di sana karena istilah manusia ilahi. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia makan? Kenapa dia melanggar? Katanya manusia ilahi. Kenapa dia melanggar? Justru karena kesempurnaan ciptaan Tuhan inilah, dengan adanya kehendak bebas inilah, maka dia kemudian makan buah pengetahuan itu. Sehingga sempurnalah dia sebagai manusia. Dia tahu baik dan jahat. Karena Tuhan menciptakan Adam itu bukan untuk di Eden saat itu. Tapi Tuhan menciptakan Adam memang untuk di bumi. Bukan dicipta untuk di Eden, tapi di bumi. Ya di bumi, ya begini keadaannya. Lalu ibu akan mengatakan seperti yang ibu uraikan tadi. Karena Yesus datang begini. Buktinya sebelum Yesus datang dan setelah Yesus datang, keadaan bumi masih tetap saja sama. Apa efeknya Yesus datang? Apa efeknya Yesus mati di salib? Gak ada sama sekali. Justru dengan Yesus disalib, iblis berjaya. Iblis berhasil membunuh Yesus. Apa efeknya kemudian? Ya, iblis mengajarkan untuk meninggalkan Tuhannya Yesus, menuju kepada Yesus yang jadi Tuhan, menggantikan Tuhannya. Itu yang terjadi. Sebelum Yesus datang dan setelah Yesus datang, keadaan bumi, keadaan wanita melahirkan, keadaan laki-laki cari nafkah, dan keadaan manusia mengalami kematian tidak ada bedanya. Katanya Yesus mengalahkan maut. Mana buktinya? Orang masih bermatian, wanita masih sakit melahirkan. Mana buktinya perubahannya? Andai saja konsep agama Anda benar, begitu Yesus mati, maka tak ada lagi kematian. Tak ada lagi penderitaan. Tak ada lagi susah. Kenapa? Karena Yesus sudah menebusnya. Tapi kan nggak ada, Bu. Nihil. Sama aja malah. Gimana dong, Bu? Aduh, Abang Juma ini melewatkan ya kayaknya suatu fakta yang penting, Bang. Di Kejadian 6 kita lihat bagaimana, Bang, dosa itu beranak pinak begitu cepat ya. Dikatakan apa lalu, nih ulah dari malaikat-malaikat iblis ya, Bang ya.
Lalu malaikat itu melihat anak manusia itu cantik-cantik dan mereka menggauli para wanita itu sehingga lahirlah keturunan-keturunan raksasa. Jadinya apa bang? Bumi dikatakan penuh dengan kekerasan. Bang, manusia itu hampir musnah gara-gara hal ini. Gara-gara perbuatan dari malaikat-malaikat iblis ini bang. Sehingga apa? Dikirimkan air bah. Jadi kalau Anda bilang hasil makan dari pohon pengetahuan itu adalah baik, itu tidak benar sama sekali. Anda lihat dong Kejadian 6 ini. Gimana apa yang terjadi bang? Manusia itu hampir musnah. Kalau Tuhan tidak mengirimkan air bah, di penjara ini malaikat-malaikat iblis. Kan dibilang di Wahyu 19 ayat 4 apa? 4 malaikat yang bandel-bandel nih bang. Ya mungkin dia paling banyak menggauli perempuan bang. Mungkin ya. Ditahan bang di sungai Efrat. Jadi Anda lihat bang, bagaimana monster yang bernama iblis ini bang ya. Begitu ganasnya bang, dia benci pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan dia bertekad bahwa manusia ciptaan dari Tuhan ini akan dia hancurkan bang. Itu loh bang, itu yang hendak dilakukan oleh iblis. Ini Kejadian 6 ada puncaknya apalah. Dosa itu katanya merajalela, bumi penuh dengan kekerasan. Manusia itu bang, jadi raksasa-raksasa ini adalah apa bang? Pemakan daging dan peminum darah. Mereka yang sudah memusnahkan umat manusia. Jadi kalau Anda bilang, inilah prestasi yang Anda sebut dari makan pohon pengetahuan, prestasi ini bang, prestasi ini yang mau Anda tunjukkan ke saya. Kejadian 6 itu adalah hasil dari makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat bang Juma. Ya, Oke, baik. Anda lihat Baik, Ibu. rentetannya bahwa, sebentar bang, ya, jadi dosa ini bang ya bergeraknya seperti apa? Tren marketnya apa sih bang? Bearish. Mungkin kalau abang main forex ngerti kan? Bearish. Semakin berketurunan, semakin banyak dosa yang dihasilkan dan manusia Oke. semakin bejat. Oke, Gitu baik. loh, Bang. Ketika Akhirnya terjadilah peristiwa air bah untuk menahan dari apa yang dilakukan para monster ini. Itu bang. Oke, Jadi itu tidak baik. benar. Kalau Anda bilang pohon pengetahuan itu adalah untuk membuat manusia itu cerdas, bohong. Itu tipu daya iblis. Kita bisa bang tahu, kita bisa kok maksudnya hidup dengan pengetahuan yang tinggi. Kita orang kan makhluk ilahi bang, nggak masalah. Dosa ini loh yang membuat kita bangkrut bang. Dosa yang membuat kita bangkrut sehingga kita tidak lagi apa? Kita nggak berkemampuan. Kalau Adam sebenarnya kalau dia nggak berdosa, kemampuan itu setara dengan malaikat bang. Nggak ada masalah. Mungkin tinggal istilahnya nih ya, istilahnya ya mungkin ya. Ini sekedar tafsiran saya. Tinggal simsalabim bang. Karena kan memang Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman ya. Apa susahnya bang kalau dengan kuasa Tuhan? Tapi dosalah yang membuat kita jadi apa? Menempuh perjalanan melata, harus nyangkol tanah, harus menempuh perjalanan yang berliku-liku sehingga baru bisa makan, baru bisa mencari pengetahuan. Itu bang, hasil dari dosa bang. Jadi pohon pengetahuan itu adalah pohon yang jahat sebenarnya. Bukankah Ya, Yesus sudah nebus harusnya itu makan semua? harusnya makan pohon kehidupan. Kalau makan pohon kehidupan kita bisa sakti bang seperti malaikat. Bukankah Yesus sudah menebus itu semua, Ibu? Iya, Yesus memang menebus. Kita ini kan ditawan. Bang. Lalu hasilnya? Iya. Hasilnya apa? Iya. Memang kita masih melihat iblis itu belum. Gini bang, sebentar dong, jangan ketawa dulu ya. Jadi Iyalah, kan iblis itu kita belum lihat dihukum, hasilnya. Bang. Ya, iblis itu belum dihukum. Kita lihat hasil. Bang. Dia masih Loh, beredar. katanya Bang. Masih Yesus beredar. mengalahkan maut. Katanya Betul. Yesus mengalahkan. Lalu Ada yang apa? dijemput bang. Abang baca dulu dah. Baca dulu sekarang bang. Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Baca dulu dong bang Jumat kan. Itu cuma teori doang kan? Apa Aduh, hasilnya? gimana? Bacalah bang. Apa hasilnya? Iya dong. Yesus datang. Kan biasanya nggak Yesus dibilang. Bang, baca Yesus dulu. mati. Hasilnya apa? Bang, Enggak, kita langsung ke Bang hasil. Juma, baca dulu bang. Bang Karena Juma, yang baca saya dulu bang. lihat dulu lah, ketika Bang. Ibu Mau dibacain? menjelaskan Ya, mau dibacain Bang Juma. panjang lebar. Mau Efesus saya dibacain? nggak pakai, Ibu, karena itu bukan firman Tuhan. Itu bukan perkataan Yesus juga. Nggak Bang, pakai gini. Efesus saya. Kan tadi Kenapa? abang bilang Karena kenapa saya sih tahu. Yesus sudah. Ya, sebentar bang. Tadi kan Anda bilang kan iblis Yesus sudah melakukan sudah melakukan pengorbanan, terus dia sudah mengalahkan maut. Kok masih ada kejahatan? Ya karena iblisnya belum dihukum bang. Nanti Loh, kalau Yesus jadi datang yang kedua Yesus- kali, baru Lalu buat dihukum. apa Yesus mati? Lalu buat apa Kenapa? Yesus datang mati? Buat apa Yesus datang mati, Bu? Hah?
Buat Kita ini apa? tawanannya, tahu nggak sih Bang arti tawanan? Loh, Tawanan, kan Yesus Bang. sudah menebus katanya. Iya, Terus betul. apa hasilnya? Itu kan cuma Iya. halusinasi doang berarti. Loh, Mana? barang siapa percaya kepadaku, dia akan Hah? menerima hidup kekal. Lah kan alamak, hidup kekal gimana orang Allah yang mau percaya tidak padanya akan pada berkuasa atas bermati ya? dia, Bang Loh, Juma. itu kan Allah cuma mau tidak teori akan berkuasa orang atas Kristen dia. mana? Orang Bang Kristen Juma, mana yang sudah 1000 tahun usianya nggak mati-mati? Orang Kristen bermatian semua kok, mana Allah mau tidak berkuasa bermatian semua nah, kok? Bang, gini Bang, ada Apa dua ini? kematian, Bang. Bang Juma, ada Wah, kematian pertama, ada kematian kedua. wah, gimana nih ceritanya kok jadi ujung-ujungnya begini hasilnya? Panjang lebar jelaskan. Hasilnya cuman gitu doang. Cuman di atas kertas tapi praktek di lapangan Kristen pada bermatian. Di rumah sakit orang Kristen pada kena ginjal, lever, kanker, gula. Mana efek kematian Yesus? Mana? Ini hanya cerminan kebencian iblis kepada Adam. Yang ibu ceritakan ini kebencian kepada Adam. Padahal kejadian 3:15, keturunanmu akan memusuhi Adam. Nah sekarang ibu cerminan daripada keturunan iblis yang memusuhi Adam. Kami umat Islam kudu berterima kasih kepada Adam. Ibu ngamuk, marah sama Adam. Di mana? Di mana keturunan iblis itu sekarang bekerja? Di kami di Islam yang mencintai Nabi kami, Nabi Adam, yang harus berterima kasih kepadanya alaihi salam atasnya keselamatan, atau iblis itu bekerja di keturunan di orang-orang Kristen yang membenci Adam ini? Mana? Cuman ngomong-ngomong aja. Itu begini-begini. Apa intinya? Yesus harus turun ke bumi mendamaikan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Izinkan saya mengatakan itu Fred. Nggak ada itu buktinya Kristen masih bermatian. Nggak ada ngefek. Percaya Yesus tetap aja mati. Justru dengan percaya Yesus itu adalah Tuhan, itulah buah karya iblis. Karena Yesus sendiri yang berpesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkatalah akulah Mesias. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Ini sekarang Anda menjajakan nama Yesus nih. Mengajak menyembah Yesus, Tuhan Yesus turun dengan kasihnya, dia mati nebus dosa manusia, gini bla bla. Tapi ujung-ujungnya mati juga nya. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 nomor 10, barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Alamak, kupikir Kristen itu mati karena kasih, mati karena selamat, mati karena dosa. Mending mati keselak biji nangka daripada mati karena dosa. Orang Kristen mati karena dosa. Loh, lalu yang ditebus Adam, Yesus apa? Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuhmu memang mati karena dosa. Jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Loh, gimana sih? Mending Islam. Illa wa antum muslimun. Kamu mati karena kau selamat. Kami mati karena selamat. Kami tidak mati kalau tidak selamat. Illa wa antum muslimun. Kristen mati karena di dalam tubuhnya ada dosa. Lah. Harusnya kalau Yesus datang menebus dosa Adam, Kristen ini tidak bermatian, hidup. Sudah ada nenek-nenek usia 1000 tahun, 2000 tahun dari Kristen. Tapi faktanya bermatian semuanya. Dan matinya lucu. Kalau Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya nanti? Ke surga gitu? Iya ke neraka dong. Ada Yesus dihujat, mati karena menebus Kristen, ujung-ujungnya Kristen ke neraka juga nya. Lalu apa fungsinya ajaran ini? Masih mending kami di Islam memuliakan Nabi Adam. Adam jatuh karena lalai, hilap, lupa. Al-Quran surat Taha ayat 15. Lalu kemudian fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam kemudian bertaubat dan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Adam dan turunannya diberkati. Kejadian 1:28, kejadian 5 nomor
nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Lalu mana dosa waris yang dari Adam itu mana? Udah habis bang. Dilalap sama Yesus, darahnya Yesus. Berarti yang percaya mati salib itu enggak mati dong? Enggak dong, karena dia, oh enggak Bang Zuma, kematian itu ada 2 bang. Kematian jasmani dan kematian rohani. Gimana itu ibu? Ibu yang cantik. Endingnya dulu dong. Endingnya Ya, Yesus Bang enggak? Juma. Bang Juma yang ganteng. Iya ibu yang cantik. Bang Juma ya. Jadi memang Tuhan kita ini memang akan mati juga Bang, semua akan mati manusia. Ya, bisa karena sakit penyakit, bisa karena sudah tua, ya. Memang begitu Bang. Kodratnya manusia semua akan mati. Tetapi ada kematian kedua Bang namanya. Nah, di saat penghakiman terakhir itu kan Yesus kita ini akan dibangkitkan kembali. Kalau orang benar akan dihakimi untuk apa? Untuk ya masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kalau orang yang tidak benar ya dihakimi dan akhirnya ke lautan api dan belerang bersama-sama dengan iblis. Begitu, Bang. Ya, jadi Oke. memang kalau barang siapa yang percaya kepada Yesus itu memang akan menerima hidup kekal. Itu bukan sekedar janji, tapi memang suatu kenyataan bahwa kita akan hidup kembali ketika kita mendengar suaranya. Saya baca dulu ya, Bang, ayatnya, boleh kan? Boleh kan saya baca? Boleh silakan ibu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga dibangkitkan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudahnya mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Apakah kita ini milik Yesus atau tidak? Ini yang akan menentukan kebangkitan kita nanti dari antara orang mati. Itu kata Yesus, itu yang saya imani Bang Juma. Oke. Begitu loh Baik. Bang Juma. Baik. Jadi gini ibu, kalau konsep yang ibu bacakan barusan, gitu ya, itu kan bukan ucapan Yesus itu. Itu kan ucapan Paulus itu kan. Nah sekarang kalau misalnya ucapan Paulus ini kita dudukkan sama seperti ucapan ular yang datang kepada Adam, menjanjikan di depan, akhirnya apa? Disepak dari Eden. Menjanjikan keselamatan di depan, akhirnya apa nanti? Diusir oleh Yesus. Penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena pola yang ibu bangun sama seperti polanya Paulus. Menjadikan kemudian orang di luar Yahudi untuk menuhankan kepada Yesus Kristus ini. Padahal Yesus ini Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Sekarang kalau kita main data, saya lebih percaya dengan ucapan-ucapan Yesus aja daripada ucapan Paulus yang murid-muridnya dilarang untuk percaya Paulus. Itu jelas tuh. Jadi kalau ibu... Oke, sebentar Bang Juma. Saya boleh tahu dalam hal apa Anda menyalahkan Paulus? Poin-poinnya apa Bang? Silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara tentang Bible, Yesus sebagai tokoh yang diutarakan di situ. Di Bukit Zaitun, Yesus berkumpul dengan muridnya di Matius 24 sampai 33. Data dari 1 sampai 33. Matius 24 itu. Di situ nggak ada Paulus. Hadir di situ nggak ada Paulus di situ. Cuman murid-muridnya yang 11 duduk bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun. Lalu murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kan Yesus sudah mau pergi nih. Udah mau terangkat dia. Apa bukti kedatanganmu? Yesus tidak pernah menceritakan, aku akan datang, tanda-tandanya keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu nggak ada Yesus mengatakan begitu. Yang Yesus katakan adalah, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Semua mata akan memandang aku.
Semua mata akan memandang aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia melihat aku, seluruh manusia akan meratap. Itu ditanya, itu tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan melakukan banyak tanda dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah kata Yesus. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua. Jangan kau percaya kalau ada orang berkata. Nah, itu Yesus ucapkan di Bukit Zaitun, kisaran antara tahun 30 sampai tahun 33. Itu, murid-murid diperingatkan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, dalam bilik, jangan kau percaya ya. Baik Tuan Guru, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mereka murid bertemu dengan Paulus. Lalu menganiaya murid-murid, menzolimi murid. Habis menganiaya, menzolimi murid, datang lagi mengaku, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik loh. Aku bertemu dengan Yesus ketika aku di penjara sampai aku menulis 4 kitab di dalam penjara loh. Nasihat Yesusnya apa, Bu? Di 20 tahun sebelumnya. Percaya nggak kalau ada orang bertemu dengan aku, ngaku bertemu? Nasihat Yesusnya percayai atau jangan percayai? Kan nasihat Yesus jangan percaya. Tiba-tiba bertemu dengan Paulus 20 tahun kemudian Paulus mengaku tuh, aku bertemu dengan gurumu lo, ada gurumu lo datang kepadaku. Nah, nasihat Yesus kepada mereka apa? Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Makanya Paulus setelah ditolak oleh murid-murid, Paulus bikin surat di Galatia 8 Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus ajarannya gagal mempengaruhi murid-murid Yesus. Makanya dia pergi keluar. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Mentobatkan orang di luar menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikutnya? Paulus kan? 2 kali lebih jahat dan pengikutnya orang neraka. Siapa yang mengajarkan kekristenan di Indonesia dan Katolik? Orang Roma ke Belanda, Belanda Portugis masuk ke Nusantara. Jadi kalian maaf, Kristen dan Katolik itu adalah pengikut orang Farisi, bukan pengikut Yesus. Begitu saudariku yang cantik. Nah, makanya ketika murid Yesus bertemu Paulus, apa nasihat gurunya? Jangan kamu percaya. Nah, Paulus ngaku nggak bertemu dengan Yesus ketika ke Damsyik? Ngaku. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sebab akan datang memakai namaku. Penyesat itu. Datanglah dia memakai nama Yesus. Makanya Kristen bertumbuhnya bukan di Yerusalem. Kristen bertumbuhnya di barat. Begitu Ibu. Silakan. Aduh, Bang Juma. Kayaknya ada kebencian tersendiri kepada Paulus ya. Ini Bang Juma ya. Bukan. Yesus yang mengatakan itu. Gantian dong, gantian Bang Juma. Bukan saya. Iya, lanjut. Ya udah, silakan. Enggak, udah Bu, udah. Ya, Saya cuma mengatakan. dengerin aja deh. Saya bukan kebencian, saya baca data. Saya baca data. Iya. Yesus celakalah orang Farisi, celakalah ahli Taurat. Saya tidak benci. Yesus yang mengatakan celaka. Dan Yesus mengatakan orang Farisi dan keturunannya
itu adalah orang neraka yang tidak akan lolos dari api neraka. Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka, wahai keturunan ular beludak? Nggak mungkin, kata Yesus. Nah, karena mereka tidak mau masuk neraka seorang diri, maka mereka membuat konsep baru, lahirlah Kristen untuk menjaring pengikut-pengikut yang lain. Bersama dengan mereka, lahirlah ibu. Nah, gitu ceritanya. Silakan. Aduh, kelahiran saya juga dipersalahkan. Aduh, Bang Juma. Kan ibu dari sana. Jauh Anda, ya. You've gone too far, Mr. Juma. Oke, Kan ibu dari sana, ibu. Oke, Ibu Mas pengikut Juma. Paulus. Kan pengikut Paulus ibu ini. Aduh, Pengikut saya orang pengikut Farisi. Yesus, Bang. Saya pengikut Bagaimana Yesus mungkin? Mustahil, 100%. ibu. Tidak mungkin. Abang Mustahil. jangan memvonis gitu dong, Bang. Jangan menghakimi dong. Yesus berpesan kepada Anda itu muridnya, siapa? percaya Maksudnya, kepada Paulus. Bang, Percaya kepada Paulus iya, atau jangan iya, percaya Bang. kepada Paulus? Bang, Itu loh. Bang Juma. Iya. Silakan ibu. Iya, hati orang itu ya yang percaya kepada Yesus itu tulus, Bang. Ya, kalau kita percaya Boleh. kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tahu katanya iman kepada Yesus itu katanya itu katanya seperti mungkin dunia menganggap itu gila. Tapi ya kita itu percaya dengan Tuhan itu tulus, Bang, ya. Karena apa? Kita memang ya percaya, kita kagum dengan pengorbanannya. Seperti pengorbanan apa? Pahlawan yang mati misalnya kalau di dunia ini kan kalau seorang pahlawan kan dihargai sekali, Bang, karena pengorbanannya di medan perang. Nah, Yesus kan sudah apa? Mencurahkan darahnya sehingga dan memberikan darahnya kepada iblis sehingga kita bisa hidup. Oke, sekarang tentang Paulus. Ya, Paulus ini, Bang. Tadi Anda kan sempat mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku-ngaku. Ya, seperti Paulus ini mengaku pengikut Yesus katanya. Tapi gini loh, Bang. Mengaku bertemu. Iya, mengaku bertemu. Ya, tadi saya lihat Anda tuh ada memaksakan dua hal yang berbeda. Sebenarnya kan kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu kan, itu memang maksudnya kedatangan pertama itu kan tujuannya memang apa? Untuk membebaskan manusia dari tawanan iblis, untuk mengalahkan kuasa iblis. Dari mana? Ibrani 1 ayat 6 dikatakan, ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, dia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi Yesus datang ke dunia ini, Bang, supaya malaikat-malaikat ini nih yang di bumi yang berkuasa ini, Bang, penguasa bangsa-bangsa itu menyembah Yesus, Bang. Kedua, untuk apa? Ya. Untuk menebus kita dari kematian. Sebentar. Nah, satu lagi untuk apa? Untuk mengakhiri praktek persembahan. Karena kan Abang tahu agama-agama kuno di zaman itu, Bang, memang memberikan persembahan. Dan persembahannya itu adalah memberatkan kehidupan rakyat. Kalau untuk agama Israel sendiri, sehari itu 2 kali, Bang. Jadi ada breakfast, ada dinner. Itu YHWH, Bang. Ya. Jadi makanya saya bilang kenapa ada 2 Tuhan di PL. Karena ada Tuhan yang memang kerjanya menuntut manusia. Tetapi kan Tuhan yang di Taman Eden apa? Dia memberikan segalanya buat Adam. Semua bumi dan kekayaan alam diberikan kepada Adam. Sementara Tuhan yang ini nih, yang setelah kita jatuh dalam dosa apa? Mintanya apa? Persembahan. Mulai dari yang sederhana bahkan sampai apa, Bang? Ini sebentar ya, saya agak melenceng dikit. Dia minta emas, perak, tembaga, minta gandum, jelai. Jadi jangan heran, Bang, kalau di Bait Suci itu adalah pusat logistik yang terbaik, Bang. Bisa dicek, Bang, ayat-ayatnya itu banyak. Jadi Bait Suci itu adalah pusat logistik. Ada gandum, Bang, ada jelai, ada emas, ada perak. Waduh, bilik-biliknya banyak sekali, Bang. Ya, jadi ini nih praktek yang memberatkan kehidupan umat. Di Hezkiel 34 Tuhan menegur para gembala ini, gembala jahat ini, Bang. Mereka sudah memeras rakyat. Mereka sendiri hidupnya enak-enak, Bang. Ya, jadi pemuka agama enak-enak, rakyat sengsara, Bang, mencari rezeki itu loh. Itu loh sebenarnya kejahatan yang Abang maksud tadi itu keturunan ular bludak. Itu, Bang, si ular bludak yang sejati. Tapi kalau Anda bilang Paulus itu ular bludak, ini Anda keterlaluan. Paulus itu apa sih, Bang? Justru ketika dia bertobat, Bang, dia itu kan dikejar-kejar. Gantian dia dibunuh-bunuh orang, dikejar-kejar orang, Bang. Dan kita tahu akhir hidupnya apa? Dia pun juga seorang martir. Ya, jadi kalau dia menuduh dia ini adalah keturunan ular bludak, tidak ada catatan, Bang, bahwa istananya misalnya kayak apa sih kan istananya sekelas Herodes, 11-12 dengan Herodes. Bukan itu saya, Ibu. Kayafas. Yesus. Tetapi Yesus bentar, yang Bang. menuduh Paulus mereka. nggak ada catatannya dia punya kediaman sebesar istana, Bang. Sebentar, ya. Kenapa lari ke Jadi situ? kan tadi Abang nyalain Paulus terus nih.
Paulus nggak ada Yesus, catatan bukan dia aku, punya istana, Yesus. Bang. Nggak ada. Dia bukan imam besar, Bang. Dia tidak menggerogoti kekayaan umat. Tidak ada catatannya, Bang. Kalau Anda menuduh Paulus ya. Ya, oke. Sebentar lagi, Bang. Ini apa lagi tadi? Ya, Bang. Manusia itu, Bang, ya, apapun latar belakang dia, lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, kalau Yesus mau pakai dia, sekalipun dia seorang pembunuh, nggak ada masalah, Bang. Dalam hal ini, kalau Tuhan memang mau pakai Paulus, ya monggo aja. Ya, Kenapa? Kalaupun dia dari mengaku mana? bertemu dengan Yesus, Bang, dia apa? Hmm. Dia kan kelihatan bertobatnya sungguh-sungguh, Bang. Dia bukan para imam yang menumpuk kekayaan dari kekayaan dari umat bangsa Israel. Paulus nggak ada catatan, Bang. Dia punya istana, nggak ada kekayaan yang dia tumpuk, nggak ada, Bang. Ya, jadi Anda harus lihat fakta juga. Jangan hanya menghina tanpa alasan. Lanjut. Kok saya menghina? Iya, Coba Anda itu sekarang tadi begini, mengkritik gini Paulus. aja, gini Saya aja. dalam hal ini lagi melakukan pembelaan terhadap Paulus. Walaupun gini, Bang, ya, saya menghormati Paulus karena dia menerima panggilan. Itu kan namanya kita menghormati rasul, menghormati murid, menghormati nabi, menghormati panggilannya. Kalaupun dia punya kekurangan, ya, Bang, ya namanya Paulus juga manusia. Ya enggak, Bang? Bang Juma juga manusia kan? Ketika Gitu loh, Yesus Bang. mengajarkan murid-muridnya, bila mana ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan percaya atau percaya sih di situ, Ibu? Itu untuk ronde yang kedua, Bang. Second Nah, coming. kenapa Bang, jadi kayak itu gitu? Kok for di the second coming, Bang Juma. Jangan si, campur-campur dong. Loh, Ibu yang Kalau Paulus itu emang mencampur-campurkan kan? kapan sih, Bang? Yesus, Itu Yesus nanti, ini kita berpesan. Kok sedang menuju ke sana nanti? nih, Bang. Loh, kenapa jadi ibu yang merasa? Ini kan nasihat Yesus kepada muridnya yang 11 orang. Kenapa ibu yang merasa? Ya, lanjut, Bang, Yesus lanjut. Sila. Ya, Bang Yesus Juma, silakan lanjut, Bang. berpesan kepada ke-11 muridnya, Ibu. Kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya ya. Nah, Paulus puluhan tahun berikutnya mengaku bertemu dengan Yesus. Nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Kalau ada yang mengaku bertemu dengannya. Datang tuh Paulus tuh, ketemu dengan murid-murid Yesus tuh. Nah, muridnya ini kalau percaya kepada Paulus, kata Yesus, disesatkan. Tapi kalau tidak percaya kepada Paulus, berarti mereka tetap beriman kepada Yesus. Kan itu poinnya. Makanya Yesusnya mengatakan bahwa jangan percaya. Kenapa? Apabila kau percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, apa penyesatan itu sekarang? Ya ini yang terjadi. Yesus dituduh Tuhan lah, Yesus dituduh penebus dosa lah, segala macam hukum Taurat itu dianggap sampah lah, Tuhan yang ada di Taurat dibilang iblis lah, Adam dianggap sebagai pencetus dosa waris lah, dan segala macam. Itu fitnahan-fitnahan yang muncul setelahnya. Nah, sekarang kalau Yesus mengajarkan muridnya jangan percaya, ya muridnya nggak percaya, makanya keturunannya sampai hari ini nggak menjadi Kristen. Kristen itu bertumbuh di kerajaan Roma. Dan wilayah-wilayah yang dijajah oleh Kekaisaran Romawi harus tunduk kepada kebijakan gereja pada saat itu. Hingga sampai ke kerajaan Belanda, Portugis. Sampai ke Indonesia. Inilah yang terjadi sama ibu dan teman-teman yang lain. Karena percaya kepada Paulus. Murid-murid nggak percaya. Karena itu nasihat Yesusnya. Tadi kalau kita mengatakan apa yang tertuang di dalam data Yohanes 3:16, percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti kalau percaya Yesus, ya jangan percaya kepada Paulus. Itu intinya. Percaya Yesus sama dengan jangan percaya Paulus. Karena Yesus melarang. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di bilik, ada Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Kalau percaya dengan Yesus, ya jangan percaya dong. Mau dia mengaku rasul, mau dia bertemu dengan Yesus, mau dia bertemu dengan Tuhan, mau dia mengaku dari surga, jangan percaya. Begitu, Ibu. Ibu percaya kepada Paulus kan? Ya sudah. Silakan. Tapi murid-murid dinasihati jangan percaya. Dan saya lebih percaya Yesus. Ketika dia melarang jangan percaya Paulus, ya jangan percaya dong. Kalau percaya Yesus kan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Ya percayalah. Apa untungnya percaya Paulus? Yesus kan udah cukup ajarannya. Ngapain percaya Paulus lagi? Nasihat Yesusnya jangan percaya, jangan percaya. Begitu, Ibu. Oke.
Udah? Oke, udah Ibu. Ya, Bang Juma, saya itu percaya kepada Yesus. Di dalam membaca Alkitab, saya memprioritaskan Injil. Injil ya, keempat Injil, lalu disusul dengan surat-surat para rasul, para murid ya. Disusul terakhir kali adalah PL. Begitu saya cara menyusun prioritasnya. Nah, kalau tadi Anda bilang Paulus itu mengaku-ngaku sebagai apa? Sebagai ini Paulus itu kan cuma berjumpa, Bang. Dia tidak mengaku dia Mesias. Nah, dalam hal ini, Bang Juma itu mencampur adukan ya. Ya, jadi framing ada tuh mencampur adukan framing, Bang sebenarnya. Paulus itu nggak ngaku dia Mesias, Bang. Dia hanya mengaku bertemu. Mungkin saya bacakan boleh, Bang? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Ini Kisah Rasul 26 ya, sepertinya ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari apa? Dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Tuhan. Supaya mereka, oleh iman mereka, kepada Yesus, ya kepada diriku, kata Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bang, dijelas ya di sini ya. Paulus tidak mengaku Mesias. Kalau yang tadi Anda framing itu seharusnya itu golongan ya ngaku-ngaku dia Mesias, dia ngaku Yesus, Bang. Kalau Paulus cuma ngaku dia berjumpa doang dan dia hanya bersaksi bahwa dia berjumpa, terus dia menceritakan perjumpaannya. Dia tidak mengaku Mesias, Bang. Tolong jangan Anda samakan framing ini, gitu loh. Ini letaknya kesalahan Oke. tadi, Bang, ya. Nggak benar tadi Anda Oke. bilang bahwa Paulus mengaku dia Mesias. Itu benar, Bang. Dia hanya mengaku berjumpa saja, Bang Juma. Iya, itu nasihat Yesusnya kan gitu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik. Artinya orang Bang ini mengaku, Mesias, Bang Mesias. Paulus nggak ngaku Mesias, dia hanya orang biasa. iya, tapi Paulus mengaku bertemu Yesus. Bang, di belahan dunia ini ya, kalau abang simak ya, banyak bang saya dengar kesaksian orang bertemu dengan Yesus. Nah Ya, Paulus itulah doang, yang Paulus nggak nggak boleh, seorang diri, itulah Bang. nggak boleh Iya, dipercaya. Sebab kalau bang, Yesus, bang. dalil Yesus Ada dong. Yesus datang dalam mimpi seseorang, ada bang Lah berjumpa dengan Yesus itulah dalam yang mimpi. dikatakan Yesus, Bu. Tuh. Kan muridnya kan bertanya, apa tanda kedatanganmu? Aku datang dalam mimpi. Adakah kata Yesus begitu? Aku akan datang di padang gurun. Bukan, Adakah? ini gini loh bang. Bang, Itu bukan tanda kedatangan Yesus. Tuhan itu yang kedua apa? Ini abang kayaknya gini ya, bang, maaf ya. Abang tuh mencampur Loh, hadukan atau overlapping hal-hal yang sebenarnya tuh hal yang berbeda, narasinya berbeda. Abang oke, baik. campur-campurkan kayak gado-gado. Baik. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan datang dalam mimpi? Dia akan datang di padang gurun. Enggak, Malah dia itu out of mengatakan, konteks, bang. Ya, itu saya akui itu waspadalah, out of konteks, bang. Itu out of konteks ya. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat datang kepadamu memakai namaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kan Yesus datang kepada Paulus mengaku Yesus. Yesus berkata di Matius khotbah terakhirnya di Matius 23:39, mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Sampai mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Akulah Mesias lah. Mengaku Mesias kok, akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, itu buktinya. Ada yang mengaku pakai namanya. Dan akulah Yesus yang kau aniaya. Lah itu, makhluk itu. Sedangkan Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang. Jadi Yesus pergi, yang datang siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Ya salah konsepnya. Kan Yesus pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak datang.
Yang datang kepada Paulus malah Yesus. Masa dia mengatakan, aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Yohanes 16, nomor 7 dan 8. Aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, penolong lain itu, yaitu Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah sekarang pergilah Yesus. Siapa yang ditunggu datang kemudian? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus kok malah Yesus. Yesus mengatakan yang datang setelah aku Roh Kudus, bukan aku. Aku datang nanti dengan tanda, mujizat seperti matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kalau aku. Tapi selain daripada aku, itu penyesat. Karena yang datang setelah aku ini pergi, Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur lain, bukan aku. Aku nanti di akhir zaman baru aku. Kalau setelah aku ini bukan aku dulu, tetapi Roh kebenaran dulu, yaitu Roh Kudus penghibur. Datang Paulus ngaku, aku bertemu dengan Yesus. Yang datang setelah aku terangkat ke langit bukan aku, Paulus. Aku sudah sampaikan ke muridku yang asli, yang datang setelahku itu Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur lain, bukan aku. Makanya aku pergi sebab aku mau digantikan sama dia. Aku nanti memang datang, tapi aku diikuti oleh tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Jadi kalau ada yang mengaku aku, bukan aku itu. Jangan kau percaya. Datang ibu, Paulus mengaku, bertemu dengan Yesus ketika ke Damsik. Kan muridnya dinasihati, jangan percaya. Makanya murid-muridnya nggak percaya. Tapi kalau ibu percaya, ya monggo. Wong ibu bukan murid Yesus. Wong ibu bukan yang hadir di Bukit Zaitun saat itu. Ibu orang luar. Malah mau percaya Paulus, silakan. Itu hak ibu. Nggak ada paksaan. Saya cuma main data aja. Begitu ibu yang cantik. Saya kira sudah sampai ke penghujung ibu. Tempat saya sudah maghrib. Ya, Ibu sedikit boleh. lagi aja lah. Habis ini kita selesai aja. Habis ini selesai ya. Silakan. Jadi kesimpulannya tadi kalau saya nggak salah ya, Bang Juma bilang bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus palsu. Gitu ya Bang maksudnya? Ya? Benar sekali. Betul kan? Betul. Iya. Oke. Gini Bang, kata Tuhan Yesus gini. Dari buahnya lah engkau akan mengenal seseorang. Kalau memang yang bertemu dengan Paulus ini adalah Yesus palsu, tentunya kelihatan ya dari buah-buahnya bagaimana Bang. Tapi saya lihat tokoh Paulus ini cukup mempunyai integritas. Maksudnya dia bukan manusia sempurna. Dia punya kekurangan. Tapi toh dia menghasilkan buah juga Bang lewat penginjilannya. Jadi ya lepas dari keyakinan Abang ya, saya masih yakin bahwa ya Bang, kalau Yesus mau menampakkan diri kepada seorang, itu kan haknya Tuhan. Masa Anda ngelarang-larang sih? Oh, kalau dia muncul berarti itu palsu. Berarti Anda lebih Tuhan dari Tuhan dong, Bang. Gitu, Bang. Nggak boleh ngatur Tuhan, Bang Juma, ya. Bang Juma yang ganteng nggak boleh Begitu ngatur juga Tuhan. Ibu. Ada kalanya Begitu Tuhan juga itu Ibu. berdaulat membuat keputusannya sendiri, Bang Juma. Nah, itu Jangan Ibu hanya karena Anda ngatur. bilang, oh, itu Ibu Yesus Ibu yang palsu. mengatur tuh. Ya, aduh. Ibu tuh yang Bang ngatur. Juma gantian, ini giliran saya. Bang Juma Oh ini giliran iya, saya. sorry. Ini mau maghrib di sini, Bu. Aduh. Ya, sorry. Aduh, gimana nih Bang Juma? Iya, Oke, jadi silakan. gitu loh, Bang. Sedikit lagi. Iya, tadi sebentar Bang. Jadi Bang, saya tuh sebenarnya juga nggak terlalu maksudnya bukan gitu Bang. Saya dalam hal ini mencoba untuk fair aja. Ya kalau saya di posisi Paulus, bukan saya menyembah Paulus, tidak, sama sekali enggak. Yang saya baca itu ya Injil Bang sebenarnya. Kalau perkataan Paulus, ini saya lihat dulu. Kalau perkataan Paulus memang sepadan dengan perkataan Yesus, saya terima Bang. Tapi kalau Paulus mengatakan sesuatu yang nggak sepadan dengan perkataan ini, saya buang Bang, gitu loh. Jadi bukan berarti saya itu, saya adalah hasil dari produk Paulus. Tidak Bang, saya bahkan mengkritik Paulus Bang. Tapi kalau saya lihat dia menyatakan sesuatu yang benar, kenapa saya nggak terima? Kan katanya dikatakan gini, bahkan kalau seekor keledai pun berkata benar, kenapa engkau tidak menerima kebenaran dari mulut seekor keledai? Ini seorang manusia Bang Paulus. Gitu loh Bang Juma ya. Tolong jangan Anda terlalu merendahkan seseorang. Kadang ini Bang, dari mulut setiap orang tuh ada aja kebenaran yang bisa kita petik. Siapapun dia adanya, sekalipun mungkin dia gembel atau apapun ya Bang ya. Tetapi bisa aja kebenaran datang dari mulutnya. Saya hanya mau mengajarkan kita hal itu. Bahwa kebenaran bisa datang dari mulut siapa aja Bang. Gitu aja Bang Juma. Terima kasih Baik ya Ibu, Bang Juma. makasih. Ya, see Sama-sama you, Bang. Ibu Rose.
Ya, Siutsu Ibu. ya, Pak. Makasih. Oke. Ibu saya turunkan boleh ya? Soalnya mau Ya, maghrib udah mau silakan. azan ini. Ya, saya juga Makasih, mau nanti turun lain kok. kali boleh kesini Ibu. Oke, makasih. Sat, nyalain lampu tuh Sat. Oh, hati-hati. Oh, Ibu itu baik kali teman-teman. Udah maghrib di sini. Masya Allah luar biasa Ibu. Ilmunya mantap kali bah. Luar biasa ilmunya. Oh, saya sempat takjub juga dengan penjelasan Ibu tadi itu. Luar biasa. Saya berpikir, wow, ini tantangan berat ini. Cuman ujung-ujungnya saya kecewa gitu ya. Karena setelah saya bertanya apa endingnya Yesus menebus dosa, menebus kutuk. Ya ternyata orang masih sakit melahirkan. Ya kan, bahkan sampai hari ini Pak Bom Bom udah berapa tahun tidak melahirkan, itu sudah pembukaan 100 lebih malah. Gak ada efeknya. Pak Bom Bom belum melahirkan sampai detik ini, masih susah dia melahirkan. Orang masih susah cari nafkah. Ya kan ya? Parah. Jadi kematiannya ya nonsen, tidak ada hasilnya, nggak ngefek. Makanya tadi Roma 8 nomor 10 itu nggak dibahas, nggak ditanggapin. Terus terkait dengan Paulus, ya mungkin mana orang Yesus mengatakan jangan kau percaya, mau dia baik ke, mau dia buruk, jahat, bake ke, ya nggak urus. Yesus mengatakan jangan percaya, loh kok kita harus percaya? Berarti nggak percaya Yesus dong. Cobalah kalau Yesus ada datang, lu kenapa percaya? Karena udah nasihatin. Dia baik kok bang. Langsung ditampar. Kepak. Nah, kau pembuat kejahatan. Terus berbicara mengenai buah-buahnya. Lu, dari buahnya kau mengenal mereka. Buahnya ada 4. Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Di mana buah-buahnya ini? Ya pengikut Paulus semua. Dari buah penyesatan itu 4 itu. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa Taurat. Paulus sudah menghapus Taurat. Berarti memenuhi unsur itu. Gitu loh. Semuanya memenuhi. Gitu teman-teman sekalian. Jadi ujung-ujungnya Adam disalahin. Ya, yang menyalahkan dan mengusir Adam itu kan jelas tuh. Itu keturunan siapa gitu. Ya kan? Al-Quran mengatakan pasukan sibilisisis kan gitu. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Jadi masalah saya teringat sepanjang sedialog, saya teringat pada saat usia saya masih 3 sampai 10 tahun. Dulu waktu masih kecil di kampung, aku sering tidur di kelambunya nenekku. Dan kelambunya mirip dengan ibu tadi punya. Renda-rendanya kayak gitunya. Aku ingat, ini kok kayak kelambu tempat aku tidur dulu waktu kecil ya. Artinya ada juga orang yang mengoleksi barang-barang antik seperti kelambu-kelambu. Kebetulan kan kita ini orang-orang dulu ya, dari orang tua kita itu mungkin pada saat masa kerajaan mereka masih ada tempat tidur, masih ada kelambu yang dipakai di kedatuan waktu itu. Nah, saya tidur di kelambu nenekku itu begitu persis. Sepanjang itu jangan kira saya lihat ibu itu aku tertarik, enggak. Aku lihat renda-renda kelambu yang berapa puluh tahun lalu aku masih kecil waktu itu. Kelambu nenek. Tapi bagus, aku suka. Yang kedua aku suka model rambutnya bu tadi. Mantap kali. Aku bayangkan kalau Dinda Nora rambutnya kayak begitu ya kan ya. Mirip polwan. Bukan polwan sih. Apa ya? Kayak anak pelayaran gitu loh. Anak pelayaran. Kayak gitu-gitulah wanita karir. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang baik untuk... kenapa kau tertawa? Emang lucu? Aku serius loh. Ketawa terus kau. Diam. Orang semua gak ada yang tertawa. Kau aja yang sibuk tertawa. Kau bilang diam? Tuh lihat aku gak tertawa. Biasanya aku gak tertawa. Biasanya aku sering paling tertawa. Gak ada yang lucu pun. Memang udah modelnya kayak gitu. Orang gak ada yang tertawa kok. Kamu aja yang sibuk sendiri ketawa. Udah diam maghrib. Oke, teman-teman sekalian.
Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada. Enggak, bukan karena itu aku tertawa, enggak. Bukan. Sorry ya. Oh, aku tergoda, enggak tergoda. Enggak ada yang lucu pun tadi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata. Apa sih ya? Kenapa kau sebut-sebut Bombay? Apa sebut India segala, penari India segala, apa segala macam. Jangan gitu. Ya, jangan gitu. Ini aku lagi searching di Shopee. Teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi. Sementara ini kita tutup dulu. Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Gak mau aku lihat typing kalian, betul. Gak selesai ini. Gak bahas poni lagi. Gak ada yang mau tertawa, gak ada, serius. Jadi teman-teman